Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Dido Santoso dari Jagat Play. Musim panas sudah sampai di dunia barat, dan akhirnya kita ketemu lagi sama event gaming gede. Memang gak ada E3 tahun ini, tapi ada beberapa nama yang ngegelarin showcase mereka sendiri, termasuk Xbox sama Bethesda. Dan dengan pertunjukan sekitar 1,5 jam, mereka showcase banyak banget game keren. Dan kita akan pilih 5 game paling keren dari showcase tersebut. Dan kenapa alasannya? Mari kita mulai. Oke, kenapa kita pilih Xbox Game Showcase sama Bethesda? Sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama, karena memang menarik. Ini pertama kalinya Xbox akhirnya punya showcase bareng Bethesda. Yang notabene sekarang memang berdiri di bawah bendera mereka. Activision memang baru aja dibeli, tapi belum sampai final prosesnya. Dan dengan kombinasi antara Xbox dan Bethesda, dengan game-game yang mereka bikin, dengan studio-studio first party yang sekarang berdiri di bawah benderanya si Microsoft, kita tentu punya potensi buat liatin banyak game baru yang keren, baik yang kelasnya AAA atau masih dekat-dekat ke indie gitu. Nah, jadi ya dengan 1,5 jam tanpa banyak omong kosong, mereka showcase banyak game dan so far memang memuaskan gitu. Nah, alasan kedua kenapa kita pilih Xbox sama Bethesda Showcase ya karena akhirnya event ini relevan juga buat kita gamer Indonesia. Setelah bertahun-tahun harus berhadapan dan menahan rasa iri dan liur menggiurkan gitu, karena selalu ada tulisan PC Game Pass dan Xbox Game Pass untuk gamer-gamer di luar yang notabene bisa mainin semua game baru ini, apalagi first party dengan biaya yang terjangkau. Kita akhirnya bisa ngelakuin itu juga dengan PC Game Pass yang akhirnya masuk ke Indonesia beberapa bulan yang lalu gitu. Ya dengan biaya langganan sekarang sekitar Rp50.000 per bulan. Setiap tulisan available day one di PC Game Pass itu adalah sebuah anugerah buat kita. Apalagi kalau misalnya judulnya udah AAA dari first party. Bahkan bukan first party sekalipun, tapi kalau third party dan ternyata memang popularitasnya tinggi, ya kenapa enggak gitu loh di hari pertama. Dan itu termasuk salah satu game yang akan masuk ke dalam daftar kita gitu. Nomor 5 yang kita pilih adalah proyek misterius antara Hideo Kojima sama Xbox Game Studios. Memang pilihannya rada-rada absurd karena belum ada gamenya dan tidak ada satupun yang terlihat di pengumuman tersebut. Tapi ya kita tahu kalau komitmen Xbox dan Microsoft buat nge-guide developer Jepang itu udah lama mereka tekanin sama bertahun-tahun. Dan mereka akhirnya ketemu dan berhasil ngajakin Hideo Kojima buat bikin kerjasama bareng Xbox Game Studios untuk sebuah game yang kita masih belum tahu judul dan konsepnya apa. Nah, dari pernyataannya Hideo Kojima, dia bilang dia pengen bikin sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi sebuah game yang konsepnya belum pernah muncul di industri game. Sebuah klaim yang lumayan bold, karena kita industri game sudah berjalan sama lebih dari puluhan tahun. Semua genre udah hampir keluar semua. Semua pendekatan gameplay, visual segala macam juga udah diuji coba. Jadi kita lihat kira-kira seperti apa hasil produk Kojima yang dia bilang game yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, satu hal yang lumayan menarik dari pernyataan Kojima adalah dia pengen manfaatin teknologi cloud-nya Microsoft dan Xbox. Dia nggak ngomongin cloud apa, bisa jadi satu cloud gamingnya, atau yang kedua cloud processing. Nah, kalau misalnya kita ngomongin cloud processing, mungkin kebanyakan dari lu udah pada tahu, ini teknologi yang bikin Microsoft Flight Simulatornya Xbox dan PC, itu imba gitu. Karena dengan cloud processing, game data itu bisa kecil, tapi lu bisa ngambil data dari internet, dari servernya Microsoft, buat bikin dunianya makin detail, bergantung sama kecepatan internet lu. Nah, gue sangat penasaran kira-kira kalau teknologi cloud processing yang dipakai Microsoft Flight Simulator dipakai sama Kojima, kira-kira game kayak apa yang bisa dia buat gitu. Dan ini semua seperti biasa, kalau misalnya gamenya eksklusifnya Xbox atau PC, ya ada kemungkinan masuk PC Game Pass dan Xbox Game Pass di hari pertama gitu. Jadi itu yang kita tungguin juga. Nah, untuk yang nomor 4, gue akan pilih Forza Motorsport. Tidak ada angka sekarang, jadi kemarin announcement-nya sedikit gameplay, tapi tidak ada announcement angka. Ini adalah sebuah seri Forza Motorsport. Kalau misalnya lu nggak terlalu ngerti franchise ini, jadi Forza dibagi 2. Motorsport untuk yang tipe track dan lebih simulasi, sementara Horizon lebih ke open world dan arcade. Nah, yang kita omongin sekarang adalah yang tipe Motorsport, yang notabene track, tapi mereka akan kembangin game ini dengan engine baru dari awal gitu, dari ground. Jadi
ini akan memanfaatkan teknologi terbaru mereka dengan semaksimal mungkin. Kita ngobrol nggak cuma visual dari implementasi ray tracing doang, tapi mereka pengen bikin sensasi setir yang jauh lebih realistis, sebuah simulasi yang seharusnya gitu. Bahkan pada tahap sampai mereka akan ngehasilin perbedaan temperatur pada aspal pada saat siang maupun malam hari itu akan mempengaruhi kerja ban lu dan mempengaruhi cara kerja mobil lu. Jadi mereka ingin ngejar sesuatu sedetail itu. Terus mereka juga nawarin konsep kayak cuaca yang dinamis dan akan dibikin lebih kompleks sampai lu ada kesempatan buat ngatur dan manajemen tire sama bahan bakar lu gitu. Jadi ada ambisi yang jelas dari Turn 10 Studios buat bikin ini benar-benar game simulasi balap yang keren dan realistis. Ya memang konsepnya track. Dan ya seperti biasa, kalau misalnya gamenya first party-nya Microsoft, kita bisa expect ini di Day One untuk PC Game Pass juga. Jadi ya, well, untuk sebuah layanan Rp50.000, AAA Racing simulasi bakal masuk ke dalam library lu. Jadi ya, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk game ketiga kita ngobrolin soal sebuah game baru hasil kerjasama antara Team Ninja plus Koei Tecmo bareng Microsoft Xbox. Yang namanya adalah Wolong Fallen Dynasty. Nah, memang baru teaser doang, tapi ini langsung menarik perhatian gua pribadi dan gua rasa banyak banget gamer di luar sana. Karena pertama kesan Nioh-nya kuat banget. Jadi kalau misalnya lo pernah main action RPG Souls-like-nya Koei Tecmo dan Team Ninja, Nioh, lo bisa ngerasain itu dari awal. Terus yang kedua, ini ternyata ngambil setting soal kerajaan 3 negara atau Samko. Soal sebuah legenda yang sering difantasikan via Dynasty Warrior, tapi sekarang punya bentuk yang baru. Dan kita bisa lihat kalau misalnya si karakter utamanya itu berantem lawan nggak cuman jenderal-jenderalnya aja, tapi juga monster yang gede mampus gitu. Bahkan ditutup dengan kehadiran Lubu yang gue rasa kalau misalnya lu pernah main Dynasty Warrior, lu ngerti seberapa menyeramkannya karakter yang ini. Sejauh ini kita masih belum tahu apakah Wolong akan ngambil pendekatan kayak Souls-like-nya Nioh atau akan ngambil action RPG yang lebih bersahabat kayak Stranger of Paradise misalnya. Tapi secara konsep kita bisa bilang kalau ini jadi game yang lumayan menarik buat ditunggu. Seperti biasa, Day One on Game Pass. Jadi kalau misalnya lo udah langganan PC Game Pass, game ini akan tersedia di hari pertama rilis. Dan yang menarik juga pas gua Wikipedia, ternyata Wolong itu juga punya asosiasi yang kuat sama karakter yang namanya Zhuge Liang gitu. Jadi ya Zhuge Liang yang sekarang lagi ngetop di anime untuk sebuah konsep yang rada-rada absurd. Sekarang juga akan punya nama alternatif dan sepertinya akan berperan besar di Wolong Fallen Dynasty ini. Gue pribadi sih berharap ini akan sangat lebih mirip Nioh, tapi kalau misalnya bisa berantem lawan Lubu dalam bentuk gameplay kayak Nioh, ini akan jauh jadi project yang benar-benar menarik gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang nomor 2, akhirnya terpenuhi juga semua mimpi gamer pencinta JRPG yang punya Xbox dan PC doang. Ya, Atlus akhirnya ngerilis nggak cuma 1, tetapi 3 game Persona ke Xbox dan ke PC. Mereka adalah Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, dan finally Persona 5 Royal. Nah, mereka bertiga ini akan dikeluarkan secara terpisah, sebagai produk terpisah, bukan sebagai bundle. Dengan Persona 5 Royal dulu keluar di bulan Oktober 2022. Jadi lu nggak harus nunggu terlalu lama. Dan yang seperti bisa gue bilang, sebagai orang yang mencintai JRPG, ini adalah salah satu franchise terbaik untuk itu. Dia akan meminta lu berperan sebagai anak muda yang sekolah, ngebagi kehidupan sehari-hari dengan kegiatan membasmi monster dan menyelamatkan dunia gitu. Untuk yang lu belum pernah cobain, ini akan jadi satu pengalaman yang menurut gue lu harus cobain untuk JRPG. Nah, Persona 5 Royal akan keluar di Oktober ntar. Dan yang paling membahagiakan adalah, lu bisa lihat di layar sekarang, ada judul hitam, 3 judul, di sebelah kiri dan kanan, Xbox Game Pass, PC Game Pass. Wow, jadi lu bisa nikmatin ini di hari pertama rilis di PC Game Pass, jadi lu nggak perlu beli sama lu langganan. Men, gue suka banget sama PC Game Pass kayaknya, sama beberapa bulan terakhir ini. Dan kesempatan buat nyobain game baru Day One dengan langganan cuma 50.000 tuh berasa worth it banget gitu. Gila banget. Jadi ya Persona 5 Royal lu harus cobain. Nomor 1 sudah pasti lu juga bisa nebak, itu adalah Starfield dari Bethesda. Setelah puluhan tahun
terperangkap dalam nama Fallout dan Elder Scrolls doang, Bethesda akhirnya punya IP baru namanya Starfield. Di awal banyak yang lumayan ragu kira-kira ini game bakal jadi apaan, tapi akhirnya kita dapat showcase gameplay 15 menit. Dan so far dari 15 menit yang kita lihat memang penuh dengan optimisme, apalagi dari gua pribadi gitu. Jadi Starfield akan minta lu untuk berperan tidak hanya untuk sisi action di mana lu bisa nembak dan ngebunuh musuh dan monster alien yang lu temuin, tapi juga eksplorasi gitu. Eksplorasi dalam pengertian lu akan punya cerita di mana lu harus bergerak dari satu planet ke planet lain. Lu harus ngebikin pesawat luar angkasa lu sendiri dengan banyak modul. Lu bisa crafting, lu bisa ngerekrut kru lu sendiri, lu bisa bangun base, lu bisa berangkat dengan pesawat lu sendiri dan terbang ke luar angkasa buat berantem. Dan yang paling kerennya, untuk setiap planet yang lu temuin, lu bisa mendarat di mana aja. Kalau itu belum cukup gila, lu punya kira-kira 1000 planet buat dikunjungin. Itu yang diklaim sama Bethesda. Jadi setiap planet akan bisa lu kunjungin dan kira-kira ada 1000 planet yang bisa lu singgahi, terus lu bisa mendarat di mana aja gitu. Jadi benar-benar konsep yang ambisius dan gila banget, dan so far sih dari yang terlihat memang cukup menjanjikan gitu. Dan sekali lagi karena ini first party-nya Microsoft Xbox, ya lu tau lah, cuma 50.000 doang di Game Pass. Game segede ini dan game se-hype ini akan bisa lo dapetin kalau misalnya lo langganan PC Game Pass 50.000 di day one di tahun 2023 ntar. Jadi gue belum tahu kira-kira ukurannya bakal segede apa, PC lu bakal kuat atau enggak. Tapi yang pasti harusnya dompet lu cukup bisa handle game ini di hari pertama kalau misalnya lu langganan PC Game Pass gitu. Jadi so far value-nya mulai menggoda sekali buat gamer Indonesia. Kira-kira demikian. So, tadi 5 buah game paling keren, paling menggoda dari Xbox Bethesda Game Showcase di musim panas sekarang. Ya, Xbox berhasil paling nggak nge-showcase game-game yang menarik, walaupun banyak yang juga indie, tapi juga ada AAA dan beberapa project yang pantas kita antisipasi di masa depan gitu. Buat gue pribadi yang paling menarik selalu ada tulisan PC Game Pass di layar setiap kali announcement keluar, Day One Game Pass, Day One Game Pass. Karena layanan itu memang udah tersedia di Indonesia dan kita cuma perlu bayar Rp50.000 per bulan. Ingat, kalau misalnya kita nggak langganan PC Game Pass, itu game, ya range-nya kalau misalnya kayak Atlus, Persona mungkin antara 300 ribuan gitu ya. Kalau misalnya AAA itu bisa sampai 700 sampai 1 jutaan. Tapi kalau misalnya langganan PC Game Pass, ini semua bisa lo nikmatin dengan hanya Rp50.000 per bulan gitu. Gue harus mengakui kalau selama ini gue tidak pernah kayak merasakan value-nya Game Pass karena tidak relevan buat kita, karena lainnya nggak tersedia. Dan sekarang gue baru mengerti dan memahami kenapa banyak banget yang bilang kalau ini adalah salah satu langkah terbaik Microsoft. Dan gue lumayan excited gitu. Kira-kira kalau misalnya gue langganan dalam 1 tahun ke depan, dengan game baru yang juga masuk ke dalam Game Pass di hari pertama rilis, kira-kira experience kayak apa yang bisa gue dapetin dengan begitu banyaknya game baru yang bisa gue cicipin. Dari yang levelnya indie, sampai yang levelnya Starfield gitu. Starfield, man. Dan ini mungkin akan berlanjut sampai 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, karena ini memang investment terbesarnya Microsoft dan Xbox saat ini. Jadi ya, gue rasa nggak ada alasan untuk nggak beli PC Game Pass sekarang. Aduh, gue merasa kalau value-nya benar-benar gede mampus. Kira-kira demikian. Saya kan tinggalin komentar. Gue juga penasaran gimana komentar lu dengan Xbox Game Showcase kemarin. Dan kira-kira apakah semua hal yang di-showcase sama Microsoft kemarin berhasil bikin lu yang belum langganan PC Game Pass tertarik atau enggak buat langganan PC Game Pass Indonesia yang cuma Rp50.000 sebulan dari sekarang gitu. Kira-kira demikian. Oke guys, thank you. Udah Santoso, jaga play. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.